dilanjutkan cara pembuatan program Running Lab, dimulai dari pembuatan kode program, kemudian proses compiling, dilanjutkan dengan proses perakitan hardware, dan yang terakhir adalah proses uploading program kepada microcontroller. Untuk itu, sebelum kita mulai melakukan pembuatan kode program dan perakitan komponen, kita perlu mempersiapkan yang pertama adalah software IDE Arduino, dan yang kedua adalah hardware yang meliputi microcontroller Arduino, kemudian project board, kemudian lampu LED, resistor, dan kabel jumper. Untuk itu, sebelum kita membuat kode program, maka terlebih dahulu kita perlu membuat file baru pada program IDE Arduino. Program IDE Arduino berfungsi sebagai program editor yang berfungsi antara lain untuk membuat file baru, kemudian menyimpan file baru, proses pembuatan, editing, proses verify atau compiling, sampai dengan proses uploading. Baik, sebelum kita mulai membuat kode program, perlu diketahui bahwa yang tampak di depan adalah tampilan awal dari program IDE Arduino. Untuk program IDE Arduino yang saya pakai adalah program IDE Arduino versi 186. Tentu saja program IDE Arduino versi yang lain dapat dipergunakan. Sebelum kita membuat file baru, secara otomatis sebetulnya pada awal proses setelah kita membuka program IDE Arduino, otomatis akan tampil template seperti yang ada di layar dengan nama file sketch underscore bulan dan tanggal kita membuat file tersebut. Tetapi nanti kita akan menyimpan file yang sudah diberikan templatenya oleh program editor IDE Arduino dengan nama file yang kita inginkan. Bila nanti kita terlupa memberikan nama file dan menyimpannya, maka saat proses verify atau compiling, program ini akan meminta kita untuk menyimpan dan memberikan nama file tersebut. Baik, untuk menyimpan file ini kita tinggal klik pada menu file, kemudian kita klik save as, kemudian kita ketikkan nama file yang kita inginkan, kita kasih nama running app pada file name, kemudian kita klik save. Saya meletakkan file ini di folder
Arduino yang sudah saya buat sebelumnya untuk menyimpan program-program untuk Arduino. Kita simpan saja. Otomatis untuk nama sudah berubah menjadi nama yang tadi kita sudah ketikkan. Sebelum kita mulai membuat kode program, kita perlu merencanakan yang pertama adalah pin yang nanti kita pakai untuk output yang nantinya tersambung ke lampu LED. Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan berapa jumlah LED yang akan kita pergunakan. Untuk program kali ini saya akan menggunakan 8 buah lampu LED seperti tampak pada gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk ke-8 LED ini kita perlu berikan nama agar nanti kita bisa mengatur LED mana yang akan menyala, LED mana yang akan menyala berikutnya, dan seterusnya. Kita berikan nama LED 1. Untuk pemberian nama ini dalam istilah pemrograman disebut inisialisasi, dan untuk pemberian nama ini nantinya juga diperlukan tipe data yang sesuai, karena ini adalah nama kode yang belum dikenal oleh program editor IDE Arduino. Untuk pemasangan LED 1 nanti, biar mudah, kita letakkan di pin 1 seperti ini. Untuk microcontroller Arduino memiliki pin dengan dua jenis. Yang satu adalah pin digital yang nanti akan kita pakai, dan yang kedua adalah pin analog. Untuk pin digital berjumlah 14, dimulai dari pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 sampai pin ke-13. Sedangkan untuk pin analog di sini ada 6 pin, dimulai dari pin A0, A1 sampai A5. Untuk pembuatan program ini nanti kita akan menggunakan pin digital. Untuk aturan pembuatan kode program pada editor IDE Arduino yang menggunakan bahasa C, setiap akhir baris program maka harus diberikan tanda titik koma seperti ini. Kemudian karena LED 1 ini kita isikan dengan 1, maka kita perlu memberikan tipe data yang sesuai. Untuk itu saya akan memberikan tipe data yang berupa data integer. Apa itu integer? Integer adalah salah satu tipe data dalam bahasa pemrograman yang merujuk kepada bilangan bulat. Integer memiliki ukuran 2 byte atau 16 bit, karena 1 byte itu sama dengan 8 bit. Untuk tipe data integer memiliki range atau jangkauan di antara negatif 32.768 sampai dengan positif 32.767. Jadi kalau nanti kita hanya menggunakan angka 1 sampai 8, maka
tipe data ini sangat sesuai. Kita memerlukan 8 buah nama dan tipe data seperti program editor lainnya seperti Microsoft Word. Program editor ID Arduino juga memungkinkan kita untuk melakukan copy paste. Karena kita membutuhkan 8 nama untuk masing-masing lampu LED, maka kita bisa melakukan copy paste. Kita blok dulu, kemudian kita klik menu edit, kita pilih copy, kita letakkan di bawahnya, lalu kita paste. Ini tinggal kita ganti dengan nama LED2, kita letakkan di pin 2. Kita paste lagi. Ini adalah pin 3. Kemudian ini adalah pin 4. Karena kita masih membutuhkan 4 nama lagi, tinggal kita blok saja secara berkelompok, kita copy, kemudian kita paste. Kita tinggal rubah, ini LED 5, ini LED 6, ini 6, kemudian yang terakhir LED 8. Untuk proses ini kita sebut dengan proses inisialisasi, yaitu sebagai pengenal kepada program editor tipe data dari nama-nama yang tadi sudah kita buat. Untuk nama LED 1 ini tidak baku, artinya kita bisa menggunakan nama lain selain LED 1. Yang terpenting untuk pemberian nama data harus tidak boleh ada spasi atau harus satu kata. Baik, setelah kita menentukan nama data yang nanti akan kita pergunakan untuk pemrograman running LED, kita perlu men-setting fungsi dari pin yang tadi sudah kita pergunakan, yaitu pin 1, 2 sampai pin 8 untuk berfungsi sebagai output. Dan nanti akan kita fungsikan pin-pin tersebut untuk mematikan dan menyalakan LED. Baik, langsung saja untuk memfungsikan pin 1 sampai pin 8 sebagai output, kita bisa memberikan perintah seperti ini. Pin mode, kemudian LED 1, output. Jangan sampai lupa bahwa program bahasa C adalah bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive, artinya bahwa huruf kapital dan huruf kecil itu dianggap berbeda atau dianggap dua buah kode yang berbeda, sehingga kalau kita sudah menentukan di awal nama LED 1, maka setelah itu kita harus konsisten untuk memberikan nama seperti nama data yang sudah kita buat tadi, yaitu LED 1, L nya kecil, E kecil, dan D kecil. Tidak boleh L ini kita ganti dengan huruf kapital. Ya, kita masih membutuhkan 8 perintah seperti ini. Kita
copy paste saja, copy, kemudian kita paste. Ini lihat, kita paste lagi. Ini lihat 3, ini lihat 4. Kita masih membutuhkan 2 perintah lagi, kita copy secara berkelompok, edit, copy, kemudian kita paste, kita ganti 5. Baik, kita sudah selesai men-setting fungsi dari pin yang tadi sudah kita pilih, pin 1 sampai pin 8 sebagai output. Untuk diketahui bahwa pin pada Arduino itu bisa difungsikan sebagai input atau output, tergantung perintah yang kita berikan. Baik, setelah kita selesai memberikan nama data dan men-setting fungsi pin, sekarang kita masuk ke program utama. Tadi di awal secara template, ketika kita membuka program editor akan diberikan template void setup dan void loop. Untuk void setup ini program yang dituliskan di area void setup di antara tanda kurung kurawal buka dan tutup, ini hanya akan dieksekusi sekali. Artinya ketika perintah dimulai dari baris pertama, kemudian baris kedua sampai baris ke-8, ketika selesai maka otomatis eksekusi akan berhenti. Berbeda dengan void loop. Ketika kita memberikan perintah di area void loop, maka nanti perintah ini akan diulang terus-menerus sampai tak terhingga. Baik, kalau nanti kita merencanakan akan membuat running lab dan perintah itu akan diulang-ulang terus, maka kita harus meletakkan perintah program di area void loop dan bukan di area void setup. Untuk pengaturan fungsi pin tidak perlu kita lakukan berulang-ulang, sehingga kita cukup meletakkannya di area void setup. Baik, untuk membuat program running lab agar terkesan seperti berjalan, maka kita harus menyalakan lampu LED dari lampu LED 1, 2, sampai LED yang ke-8 secara bergantian, sehingga terkesan seperti berjalan. Untuk yang pertama, kita berikan perintah untuk menyalakan LED yang pertama. Untuk memberikan perintah pada pin agar sebagai output dengan keluaran logika high atau bertegangan, maka kita bisa memberikan perintah seperti ini di digital bright, kemudian LED 1 baik. Perintah ini artinya apa? Artinya kita memerintahkan kepada microcontroller untuk memberikan logika high atau logika 1 atau memberikan tegangan sebesar 5 volt kepada pin 1, sehingga nanti
LED yang pertama akan menyala. Setelah LED pertama menyala, kita berikan jeda waktu 1 detik. Untuk nilai atau konstanta waktu yang ada di dalam kurung menggunakan satuan milidetik, atau agar nanti LED-nya itu menyala selang 1 detik berikutnya. Pada LED 2 kita berikan perintah atau kita berikan angka sebesar 1000. Selanjutnya kita teruskan untuk LED 2. LED 2. Sama, kita berikan waktu jeda sebelum penyalaan LED 3 sebesar 1 detik atau 1000 milidetik. Kita masih membutuhkan sampai LED ke-8, kita copy saja. Ya, copy, edit, copy, kemudian di sini kita pas. Ini adalah LED 3. Jangan sampai lupa untuk pemberian nama LED ini harus mengacu pada nama data yang sudah kita buat di awal. LED 1 menggunakan huruf kecil semua. Kita copy lagi. LED 4. Kita copy secara berkelompok, edit, copy, kemudian kita pas. Terus kita rubah namanya, ini LED 5, LED 6, LED 7, LED ke 8. Setelah itu kita teruskan dengan sesi berikutnya. Kita berikan jeda spasi di sini. Setelah tadi LED 1, LED 2, LED 3 menyala secara bergantian, sekarang kita teruskan dengan perintah untuk mematikan LED tersebut. Kita copy saja. Edit, copy, kemudian kita pas. Bila high itu adalah perintah untuk memberikan tegangan pada pin 1 sampai pin 8. Untuk mematikan, maka kita cukup mengganti atau merubah perintah high menjadi perintah low, atau berlogika rendah atau tidak ada tegangan, seperti ini. Kita copy saja, edit, copy, kita copy lagi, kita pas. Ini sama, edit, pas, kemudian edit, pas, edit, pas, edit, pas. Yang terakhir LED 8. Baik, kita setelah selesai membuat kode program untuk running LED, di sini perlu saya terangkan bahwa di area void loop
Ini adalah program utama yang nanti akan berfungsi mematikan dan menyalakan LED dari LED 1, LED 2 sampai LED 8 secara bergantian dengan jeda waktu 1 detik. Dari awal program nanti di sini LED 1 akan menyala terlebih dahulu, kemudian selang 1 detik bergantian LED 2, kemudian selang 1 detik LED 3 yang menyala, begitu terus sampai nanti ke LED yang ke-8. Setelah itu akan berlanjut kepada sesi yang berikutnya, yaitu perintah untuk mematikan LED 1. Setelah LED 8 ini menyala, kemudian LED 1 akan dimatikan selang 1 detik, LED 2 dimatikan selang 1 detik, ganti LED 3 yang dimatikan sampai ke LED yang ke-8. Setelah sampai di sini, maka akan seperti apa? Karena kita meletakkan perintah di area void loop, maka nanti ketika sampai di sini, eksekusi akan berulang kembali di baris program yang pertama, yaitu adalah LED 1 akan menyala. Demikian seterusnya sampai tak terhingga. Sehingga kalau kita ingin membuat running LED itu berjalan sampai sekian puluh, sekian ratus, atau sekian ribu kali, kita tidak perlu membuat kode program sebanyak itu. Kita cukup meletakkan perintah program di area void loop. Baik, sebelum kita ke proses berikutnya atau proses pembuatan rangkaian, di sini kita perlu melakukan proses compiling atau proses pengecekan kode program apakah sudah atau belum sesuai dengan aturan sintaks pada program editor IDE Arduino. Untuk proses compiling kita bisa lakukan dengan mengklik submenu verify. Kita lakukan proses ini setelah kita selesai membuat kode program. Kita klik saja submenu verify. Untuk proses verify ini akan ditandai dengan progress bar di pojok kanan bawah. Untuk warna hijau ini melambangkan kemajuan atau status dari proses compiling. Jika nanti sudah selesai, maka akan ada tanda progress bar sampai posisi paling kanan. Untuk kecepatan proses compiling tergantung dari spek PC yang kita pergunakan, dan yang kedua tergantung dari besarnya file atau baris program yang kita sudah buat. Baik, sambil menunggu proses compiling, saya terangkan untuk proses pemasangan rangkaian. Untuk pemasangan rangkaian, kita mengacu pada kode program yang tadi sudah kita buat di awal. Ini ada gambar diagram blok dari Arduino. Kemudian sebagai contoh saya menggunakan 3 buah LED dan nantinya akan berlaku sama untuk ke 8 buah LED. Yang pertama di sini LED 1 kita hubungkan dengan pin 1.
kemudian pin 2 dengan pin, kemudian LED 2 dengan pin 2 dan seterusnya. Oh, di sini sudah ada pesan dan compiling dan tidak ada pesan error, maka artinya kita sudah berhasil membuat kode program. Selanjutnya kita perlu melakukan proses uploading ke microcontroller Arduino. Oke, kita kembali ke perakitan hardware. Tadi sudah kita sepakati, nanti LED 1 akan terhubung kepada pin 1. Di sini LED 1 nanti akan terhubung ke pin 1 di sini. Meskipun kita bisa menyambungkan ke pin yang lain, tetapi karena kita sudah membuat kode program seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa LED 1 dipasang di pin 1, maka kita harus mengikuti. Untuk pemasangan LED, nanti LED 1 pada kaki positif atau anode akan tersambung ke pin output dari Arduino. LED 1 ke pin 1. Kemudian LED 2 ke pin 2. LED 3 ke pin 3 dan seterusnya. Sampai nanti kepada LED yang ke-8. Jadi kutub dari kaki anoda atau positif akan tersambung dengan masing-masing pin sesuai dengan pengaturan yang tadi sudah kita buat. Kemudian untuk kaki negatif atau katoda kita sambungkan di ground. Karena setiap kaki katoda atau negatif LED tersambung dengan ground, maka nanti kita bisa melakukan secara common atau bersama. Ini nanti bisa kita sambungkan dengan ground yang ada pada Arduino, bisa di ground 1, ground 2, atau juga bisa di sini. Ini juga adalah pin untuk ground. Kemudian pemasangan LED agar nantinya aman, kita berikan resistor untuk mengurangi besarnya arus yang masuk kepada LED, mulai dari LED 1 sampai LED ke-8. Itu untuk pemasangan dari rangkaian atau hardware dari rangkaian untuk program LED atau running LED. Jika nanti sudah selesai, maka nanti akan tampak seperti ini. Ini adalah pin yang tersambung dengan pin 1, ini pin 2, pin 3 sampai pin 8. Kemudian ini adalah kutub positif atau anoda. Kemudian kutub negatif kita common, kita gabung secara bersama dan tersambung kepada ground. Untuk kabel warna hijau ini tersambung dengan ground. Untuk warna kuning ini kabel yang tersambung kepada masing-masing pin. Baik, untuk proses selanjutnya kita perlu melakukan pemasangan Arduino kepada PC. Maka untuk langkahnya, setelah nanti kita menyambungkan dengan board microcontroller, maka kita harus melakukan setting terlebih dulu sebelum melakukan proses uploading, yaitu dengan cara kita klik tool, kemudian kita pilih jenis microcontroller yang kita pakai. Di sini ada banyak sekali jenis microcontroller Arduino. Saya menggunakan microcontroller dari Arduino Uno. Kemudian setelah menentukan jenis microcontroller, kita perlu men-setting
port mana yang kita pergunakan. Di sini portnya belum aktif karena kita belum menyambungkan microcontroller dengan PC lewat kabel USB. Kita sambung dulu. Baik, setelah tersambung, kita atur pemasangan jalur komunikasi antara PC dengan microcontroller Arduino. Kita klik tool, kemudian kita pilih di sini ya, COM4. Nih ya, kita pilih COM4, sudah sesuai. Setelah kita setting untuk jenis Arduino dan jalur komunikasi, kita bisa melakukan proses uploading dengan cara mengklik submenu upload. Jangan sampai lupa untuk proses uploading, sebaiknya tidak ada tegangan yang masuk pada sistem atau rangkaian yang sudah kita buat, karena seringkali membuat proses uploading mengalami kegagalan. Untuk itu kita bisa melepaskan kabel yang menuju ke ground. Oke, setelah kita lepaskan kabel yang ke arah ground, kita bisa lakukan proses upload. Kita klik submenu upload seperti ini. Seperti juga proses compiling, proses uploading juga bergantung kepada spek PC, kemudian besarnya data yang kita upload, dan juga panjang kabel juga mempengaruhi. Oke, ini sudah selesai, sudah ada perintah dan uploading. Berarti kita sudah berhasil melakukan proses upload atau mengunggah file program yang tadi sudah kita buat kepada board microcontroller. Untuk selanjutnya kita bisa lakukan pengujian untuk melihat apakah program yang sudah kita buat tadi itu sudah berjalan seperti yang kita harapkan. Baik, demikian untuk proses pembuatan program running lab, dimulai dari proses pembuatan kode program, kemudian proses compiling, proses perakitan hardware, sampai dengan proses uploading, dan diakhiri dengan proses pengujian. Demikian untuk video tutorial pembuatan program running lab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.